Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang teori belajar dan pembelajaran yang insya Allah akan dapat menambah pengetahuan kita dalam hal teori belajar. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini, yang pertama, setelah kita mempelajari atau melihat video ini, kita dapat mendeskripsikan teori belajar. Kemudian yang kedua, kita dapat menganalisis penerapan teori-teori belajar dalam pembelajaran. Teori belajar yang akan kita pelajari, yang pertama teori belajar behavioristik, kemudian yang kedua teori belajar kognitivistik, kemudian teori belajar konstruktivistik, dan yang keempat adalah teori belajar humanistik. Apa teori belajar behavioristik itu? Jadi teori belajar behavioristik adalah memandang belajar sebagai perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Ini adalah skema tentang teori belajar behavioristik. Jadi yang diutamakan adalah perubahan tingkah laku. Teori belajar behavioristik menurut para ahli. Menurut Thorndike, jadi teori belajar behavioristik adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sementara menurut Watson, proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Sedangkan menurut Guthrie, teori belajar behavioristik adalah hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tepat. Menurut Skinner, beda lagi. Jadi beliau melihat teori behavioristik itu sebagai hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Ini adalah teori belajar behavioristik menurut para ahli. Implementasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Di contoh-contohnya, yang pertama, pemberian ulangan atau tes diperlukan untuk melatih siswa memahami hubungan-hubungan antara masalah dengan solusinya. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran perlu adanya proses pengulangan. Kemudian yang ketiga, pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan baik siswa untuk memotivasi agar terus mempertahankan prestasinya. Kemudian yang keempat, pemberian hukuman dan hadiah diperlukan dalam rangka menciptakan disiplin kelas. Yang kelima, pemberian hadiah atau hukuman harus dilakukan secara variatif. Ini adalah implementasi
teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Berikutnya, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif jadi menganggap belajar itu tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi pembelajaran lebih menekankan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Jadi di sini lebih menekankan pada pengalaman yang dialami oleh peserta didik. Teori belajar kognitif menurut para ahli. Menurut PC, jadi teori belajar kognitif adalah individu yang berkembang menuju kedewasaan akan mengalami adaptasi dengan lingkungannya, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan perilaku, perubahan struktur kognitifnya. Sedangkan menurut Brunner, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Menurut Ausubel, jadi belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Dengan belajar bermakna, informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Sedangkan menurut Gain, bentuk rangkaian langkah belajar yang mengategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar, pengakuan belajar, dan pembagian tipe hasil belajar. Ini adalah teori belajar kognitif menurut para ahli. Bagaimana implementasi teori kognitif dalam pembelajaran? Ini adalah bentuk-bentuk implementasi teori kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Dan yang kedua, siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik jika menggunakan benda-benda konkret yang nyata. Yang keempat, penyusunan materi pelajaran harus diatur dari yang sudah diketahui menuju kepada yang baru, dari yang sederhana menuju kepada yang kompleks, dan dari yang mudah menuju kepada yang sulit. Yang kelima, bentuk implementasinya, jadi belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Ini adalah implementasi teori kognitif dalam pembelajaran. Teori yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Apa teori belajar humanistik itu? Jadi teori belajar humanistik suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan peserta didik agar mampu secara mandiri mengembangkan potensi dirinya. Jadi istilahnya memanusiakan manusia. Itu adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik menurut para ahli. Roger beranggapan jadi belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Sedangkan Combe berpendapat belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar,
Seorang guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Itu menurut Arthur Combe. Sedangkan Habermas berpendapat belajar akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Ini adalah teori belajar humanistik menurut para ahli. Aplikasi atau implementasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana wujud implementasinya? Yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Jadi, sebelum kita menyampaikan pelajaran, jadi merumuskan tujuan belajar yang jelas itu merupakan bentuk implementasi atau aplikasi teori belajar humanistik. Dan yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Yang keempat, siswa diberi keleluasaan mengemukakan pendapatnya. Yang kelima, guru menerima keadaan masing-masing siswa apa adanya dengan tidak memihak, memahami karakter pemikiran siswa, dan tidak menilai siswa secara normatif belaka. Ini adalah implementasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Ini adalah bagian teori humanistik. Yang keempat adalah teori belajar konstruktivistik. Apa itu teori belajar konstruktivistik? Jadi teori ini dipercaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Jadi teori belajar konstruktivisme atau konstruktivistik jadi aktif membangun sendiri. Prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid. Ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Berikutnya adalah aplikasi atau implementasi teori belajar konstruktivistik dalam kegiatan pembelajaran. Apa saja? Yang pertama, proses pembelajaran harus menggunakan pendekatan student-centered. Fungsi guru hanya sebagai fasilitator di sini. Dan yang kedua, proses pembelajaran tidak terlalu berorientasi kepada hasil, tapi lebih diorientasikan kepada prosesnya. Yang ketiga, guru harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan pengalaman dan pemahamannya untuk berpikir. Yang keempat, guru harus mengembangkan pembelajaran yang kolaboratif. Yang kelima, guru harus memfasilitasi siswa agar dia bisa belajar dengan sumber yang tidak terbatas pada apa yang diberikan oleh guru. Ini adalah bentuk implementasi teori belajar konstruktivistik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.
terakhir, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.